Bayangkan Anda berdiri di tepi sungai Gangga 2500 tahun yang lalu. Di hadapan Anda, seorang pangeran muda bernama Siddhartha Gautama baru saja melepaskan jubah kebanggaannya, duduk bersila di bawah sebuah pohon, dan bersumpah tidak akan bangkit sebelum menemukan kebenaran tertinggi. Namun, disinilah muncul paradoks yang mengejutkan. Dia tidak mencari Tuhan, tidak memohon kepada dewa-dewa, melainkan hanya duduk diam dan menyelami dirinya sendiri. Maka muncul pertanyaan yang mengguncang. Bagaimana mungkin sebuah sistem spiritual yang begitu dalam dan transformatif bisa ada, bahkan berkembang pesat, tanpa konsep Tuhan Pencipta? Di seluruh dunia, agama-agama besar berpijak pada keberadaan Tuhan yang personal, dewa-dewa yang aktif, atau pencipta alam semesta sebagaimana diyakini oleh hampir semua kepercayaan. Namun Buddhisme hadir dengan cara yang membingungkan. Tidak ada konsep pencipta, tidak ada jiwa abadi atau anatta, dan tidak ada penyelamatan eksternal. Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Apakah agama ini sebenarnya anti-agama? Bisakah makna eksistensi ditemukan tanpa konsep ilahi? Dan mengapa justru sistem tanpa Tuhan ini mampu menghasilkan begitu banyak orang tercerahkan? Dalam dunia modern, kita melihat bagaimana ilmu pengetahuan meruntuhkan dogma agama. Kaum muda meninggalkan institusi-institusi keagamaan. Namun, kebutuhan akan spiritualitas tetap bertahan kuat. Disinilah muncul pertanyaan psikologis yang mendalam. Apakah Buddhisme menawarkan jalan keluar, spiritualitas tanpa takhayul, makna tanpa dogma, dan pencerahan tanpa Tuhan? Siddhartha pada akhirnya menemukan bahwa penderitaan atau dukkha berasal dari kemelekatan. Kebebasan atau nirwana adalah pelampauan diri, dan jalan keluarnya terletak dalam pikiran manusia itu sendiri. Namun implikasinya jauh lebih radikal. Anda tidak perlu diselamatkan, karena tidak ada yang perlu menyelamatkan Anda. Anda tidak perlu berdoa, karena jawabannya sudah ada dalam kesadaran. Anda tidak perlu Tuhan, karena Anda adalah proses kosmik itu sendiri. Mengapa kita terobsesi pada Tuhan? Di sebuah gua di Prancis Selatan, para arkeolog menemukan lukisan berusia 40.000 tahun yang menggambarkan manusia bersujud kepada sosok setengah bison, setengah manusia. Temuan ini merupakan bukti tertua bahwa otak manusia telah terprogram untuk menyembah sesuatu yang lebih besar sejak zaman es. Namun, Buddha melihatnya secara berbeda. Menurutnya, ketakutan akan ketiadaanlah yang menciptakan dewa-dewa. Dari sudut pandang psikologi, kebutuhan akan Tuhan memiliki akar yang mendalam. Teori terror management menyatakan bahwa konsep kematian terlalu menakutkan bagi otak primitif, sehingga Tuhan diciptakan sebagai penangkal eksistensial. Buddha, di sisi lain, menawarkan pendekatan yang radikal. Hadapi saja ketakutanmu, jangan ciptakan ilusi. Neurologi juga mengungkap bahwa otak manusia secara alami mencari pola dan sebab akibat. Dalam kekosongan kosmik, Tuhan menjadi jawaban cepat. Namun ajaran Buddha mengajarkan untuk berdiam dalam ketidaktahuan. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan. Sementara itu, fMRI menunjukkan bahwa berdoa dapat menenangkan pusat kecemasan di otak, tetapi meditasi vipassana dapat mencapai efek serupa tanpa memerlukan figur ilahi. Dalam filsafat, posisi Buddha kerap kontras dengan pemikir barat. Nietzsche berkata, Tuhan sudah mati, tapi Buddha mengatakan Tuhan tidak relevan. Sartre menyebut manusia dikutuk untuk bebas, sementara Buddha justru berkata, bebaslah dari kutukan menjadi manusia. Bagi Camus, absurditas harus dihadapi, sedangkan bagi Buddha, absurditas itu sendiri hanyalah ilusi. Dalam konteks spiritual, agama tradisional menempatkan manusia sebagai entitas kecil di hadapan Tuhan yang besar. Buddhisme sebaliknya membongkar konsep diri itu sendiri. Anda bukanlah diri yang perlu diperbesar atau dikecilkan. Pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Bagaimana jika kebutuhan akan Tuhan hanyalah fase perkembangan spiritual, seperti anak kecil yang membutuhkan boneka penghibur? Mungkinkah pencerahan sejati sebenarnya berarti keberanian untuk hidup tanpa jaring pengaman metafisik? Dan apa yang lebih menakutkan, alam semesta tanpa Tuhan atau kebebasan tanpa batas? Masyarakat yang terjebak dalam rahim spiritual. Sebuah studi lintas budaya pada tahun 2023 mengungkap temuan mengejutkan. Masyarakat yang sangat religius ternyata menunjukkan tingkat kreativitas 37% lebih rendah, intoleransi 200% lebih tinggi, dan ketergantungan pada otoritas 68% lebih besar dibandingkan masyarakat yang kurang religius.
Namun di balik data ini tersembunyi sebuah paradoks yang mendalam. Masyarakat sekuler pun tidak sepenuhnya bebas dari pola yang serupa. Mereka justru menciptakan agama-agama baru berupa konsumerisme, nasionalisme, dan saintisme yang diam-diam berfungsi sebagai pengganti Tuhan dalam kehidupan modern. Ketergantungan psikologis pada konsep ketuhanan memiliki dampak yang luas. Pertama, terjadi outsourcing of meaning, di mana otak religius cenderung mencari jawaban di luar diri, melalui kitab suci atau pemimpin spiritual, karena takut membuat kesalahan eksistensial dan enggan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas hidup sendiri. Kedua, muncullah moral infantilization, yaitu moralitas transaksional berbasis sistem pahala dan hukuman akhirat, yang menciptakan ketakutan patologis terhadap otoritas serta menghambat perkembangan etika otonom. Ketiga, ketika konsep Tuhan mulai dipertanyakan, banyak orang mengalami cosmic loneliness, disorientasi eksistensial, kehilangan rasa bernaung, hingga krisis makna yang mendalam. Dalam konteks ini, Buddhisme muncul sebagai semacam sistem kekebalan psikologis. Melalui konsep anatta atau self-as process, Buddhisme menggantikan ide jiwa abadi dengan pandangan bahwa diri hanyalah aliran kesadaran yang terus berubah, dilatih melalui pengamatan jernih terhadap pengalaman. Aku bukan ini, bukan itu. Moralitas Buddhis atau sila tidak muncul dari perintah, melainkan dari kebijaksanaan, mendorong tindakan etis yang lahir dari pemahaman, bukan ketakutan. Berbuat baik karena itu tepat. Dan melalui konsep dependent origination, Buddhisme mengajarkan bahwa manusia tidak pernah terpisah dari jaringan kosmik yang lebih besar. Tanpa Tuhan pun, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Semua ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mengguncang fondasi keyakinan kita. Bagaimana jika ketergantungan pada Tuhan justru menjadi penghalang bagi kedewasaan spiritual umat manusia? Bisakah kita membayangkan etika global yang tumbuh dari kebijaksanaan, bukan dari ancaman neraka? Dan apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang anak kosmik akhirnya berani berdiri sendiri? Latihan radikal untuk pikiran yang merdeka. Pada abad ke-19, di tengah sunyinya hutan Myanmar, seorang bhikkhu bernama Ledi Sayadaw menemukan sesuatu yang mengguncang tradisi spiritual pada zamannya. Ia menyadari bahwa melalui teknik meditasi vipassana tertentu, seseorang bisa mencapai pencerahan hanya dalam waktu 3 tahun, tanpa ritual, tanpa doa, bahkan tanpa perlu keyakinan kepada Buddha itu sendiri. Temuan ini menjadi bentuk pemberontakan spiritual yang radikal. Anda tidak perlu percaya apapun, cukup amati. Inilah awal dari pendekatan yang dikenal sebagai protokol deconditioning spiritual, serangkaian latihan untuk membebaskan pikiran dari ketergantungan pada konsep ilahi. Latihan pertama yang disebut gut detox meditation hanya membutuhkan 10 menit sehari. Praktisi duduk diam dan mengamati sensasi fisik yang muncul ketika dorongan akan kebutuhan akan Tuhan timbul. Entah sebagai rasa tidak aman di ulu hati, ketegangan di dada, atau desakan mental untuk segera menemukan jawaban. Setiap sensasi itu diperlakukan bukan sebagai kebenaran, tetapi sekadar pola pikiran yang lewat. Latihan kedua, The Empty Chair Experiment, mengajak seseorang memvisualisasi kursi kosong tempat ia biasa menempatkan konsep Tuhan. Dengan mengajukan pertanyaan, siapa yang butuh kursi ini, dan merasakan ruang kosong itu sebagai kekuatan, bukan kekurangan, pelaku didorong untuk menumbuhkan keberdayaan batin. Sementara itu, Cosmic Orphan Journaling mengajak individu untuk menulis tanpa filter, menggali apa arti menjadi makhluk bebas di alam semesta tanpa sandaran metafisik. Jika benar saya sendirian di alam semesta, maka atau tanggung jawab terbesar saya sebagai makhluk bebas adalah. Di balik latihan-latihan ini, sains modern memberikan dukungan yang kuat. Konsep neuroplasticity of belief menunjukkan bahwa keyakinan bukanlah struktur tetap, melainkan jalur saraf yang dapat dibentuk ulang ketika diuji dan diproses secara sadar. Latihan dalam negative capability, kemampuan bertahan dalam ketidakpastian, dapat meningkatkan aktivitas korteks prefrontal dan menurunkan kecanduan pada jawaban instan. Studi tentang post-theistic resilience juga menemukan bahwa mereka yang berlatih pelepasan dari figur ilahi justru memiliki integritas eksistensial yang lebih tinggi dan lebih cepat pulih dari krisis makna. Semua ini mengarah pada pertanyaan-pertanyaan revolusioner. Bagaimana jika konsep Tuhan hanyalah tempat pembuangan untuk pertanyaan yang belum sanggup kita jawab?
Apa yang mungkin lahir ketika energi penyembahan dialihkan menjadi energi pemahaman? Dan mungkinkah manusia akhirnya tumbuh menjadi makhluk dewasa secara kosmik? Penemuan yang mengubah segalanya. Pada tahun 1959, seorang biksu Zen bernama Shunryu Suzuki menyampaikan sebuah khotbah yang mengguncang para pendengarnya. Kalian semua sudah sempurna. Hanya saja kalian berpikir ada yang kurang. Pernyataan ini bukan sekadar penghiburan spiritual, melainkan sebuah kebenaran mendasar yang selama ini tersembunyi, bahwa kita tidak memerlukan konsep Tuhan sebagai entitas terpisah yang harus dicari atau dibuktikan. Dalam realitas terdalam, kita adalah bagian dari proses kosmik yang sedang menyadari dirinya sendiri. Dengan kata lain, keberadaan kita adalah ekspresi dari semesta itu sendiri. Dan dalam kesadaran murni, tidak ada yang perlu ditambahkan. Pencerahan dalam Buddhisme dapat dipahami melalui 3 lapisan, tanpa perlu merujuk pada konsep Tuhan. Di lapisan pertama, secara relatif dan personal, Tuhan hadir sebagai konsep psikologis, sebuah penenang bagi kecemasan, proyeksi dari otoritas, atau personifikasi cinta dan kekuatan. Di lapisan kedua, pada tingkat transpersonal, manusia mengalami kesatuan mendalam melalui meditasi, keterhubungan dengan alam, atau momen-momen spiritual tanpa batas antara subjek dan objek. Pada lapisan ketiga yang paling radikal, sunyata, segala konsep termasuk Tuhan dan bahkan pencerahan larut ke dalam kekosongan makna. Tidak ada yang perlu dinamai karena apa yang ada saat ini sudah sepenuhnya utuh dan lengkap. Para guru besar tanpa Tuhan telah membimbing generasi demi generasi menuju pemahaman ini. Buddha mengingatkan agar kita tidak mempercayai apapun hanya karena otoritas mengatakannya. Dogen menegaskan bahwa tindakan bermeditasi itu sendiri adalah bentuk pencerahan. Sementara J. Krishnamurti menyatakan bahwa kebenaran tidak memiliki jalan yang pasti, ia harus ditemukan sendiri dalam keheningan batin. Pada akhirnya, transendensi sejati bukanlah pencapaian eksternal, melainkan titik di mana pertanyaan apakah Tuhan ada menjadi tidak relevan. Ketika kebutuhan akan jawaban dari luar diri menghilang, hidup pun mengalir sebagai misteri yang tak perlu dijelaskan. Sebagaimana Zen Master Linji pernah berkata, jika Anda bertemu Buddha, bunuh Buddha. Bukan sebagai bentuk penghinaan, melainkan ajakan untuk melepaskan segala keterikatan, bahkan terhadap simbol tertinggi sekalipun. Dan jika Anda sampai pada pemahaman ini, berarti Anda telah menempuh perjalanan paling berani, dari pencarian Tuhan, melalui kematian konsep Tuhan, hingga pada kesadaran bahwa inti permasalahan bukanlah apa Tuhan ada atau tidak, melainkan bahwa kita terus mencari sesuatu di luar momen ini. Pada titik ini, langit tak lagi butuh dewa, bumi tak lagi butuh penyelamat, dan Anda tak lagi butuh jawaban, bahkan dari video seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.